peserta, apakah kalian sudah pernah mendengar atau mengenal situs arkeologi Leang-Leang? Jika belum, baiklah, kami akan memperkenalkan situs arkeologi Leang-Leang kepada kalian semua. Ayo. Halo Sobat Spekta, sekarang kita berada di ruang pusat informasi yang ada di Taman Arkeologi Leang-Leang. Nah, sekarang kita bersama Bapak Hari selaku pemandu yang ada di Taman Arkeologi Leang-Leang ini. Nah, Bapak bisa dijelaskan bagaimana sejarah yang ada di Taman Arkeologi Leang-Leang ini, Bapak? Baik, maksudnya para peneliti di sini yang menemukan gua tersebut pada tahun 1950. 1950. Dia kebangsaan Belanda, namanya Van Keren dan kawan-kawan. Dan jumlah lukisan di gua tersebut di Liang Petakere itu ada 27. Dan lukisan babi rusa ada 2. Pada zaman prasejarah itu, dia melukis pada dinding batu itu sebagai simbolis dalam keberhasilan dalam berburu. Pada zaman prasejarah itu, dia mata pencahariannya dia cuma berburu. Dia habis makanan, dia berpindah tempat, bisa juga disebut balik. Jadi tadi sejarah yang ada di Taman Arkeologi Leang-Leang apa? Jadi kalau yang di sekitaran museum ini? Kalau di sekitaran museum ini ada beberapa gambar seperti Leang Tedong. Ini lukisan yang tertua di dunia. Dia berumur 45.500 tahun. 40.500 tahun. Kalau rangka manusia ini cuma replika. Aslinya ada di salah satu situs namanya Leang Jage, jurusan Bantimurun. Baik Bapak, bisa dijelaskan apa-apa saja yang ada di museum ini? Bisa. Seperti ini alat batu yang ditemukan salah satu situs, seperti misalnya ini alat beliung adalah salah satu perkakas dapur seperti pisau, karena pada zaman purba itu belum ada besi, semua alat dari batu. Seperti membuat kain, ini kan alat batu di pembuatan kain. Ini ada penjelasannya. Oh iya, ini penjelasannya bisa diakses lewat barcode yang di sini? Bisa, ya. Lebih jelasnya lebih Ya, lebih jelas. Iya. Bisa diakses di barcode. Baik Bapak, di sini saya melihat ada beberapa lukisan. Bisa dijelaskan bagaimana sejarah dari lukisan-lukisan ini? Baik, kalau sejarah lukisan ini, pertama saya perlu sampaikan bahwa di Balai Pelestarian Kebudayaan itu setiap tahunnya memang ada namanya eksplorasi. Kita memang betul-betul mencari gua, menelusuri kars-kars, marus-marus. Jadi setiap tahunnya itu situs itu bertambah, dan seperti ini lukisan. Penjelasannya ada di bagian Bisa dibalik. binatang pada dua bagian ini, pada bagian kepala memiliki pasang tanduk dengan garis-garis pada badan. Jadi penjelasannya ada di belakang seperti ini di Leang Petakere. Leang Petakere itu Leang itu bahasa dari Bugis. Leang itu artinya gua, dan Kere itu, peta itu nama bangsawan. Kalau kere itu artinya bahasa Makassar dari potong, artinya potong. Di atas gua Leang Petakere itu ada beberapa gambar. Ada lukisan telapak tangan, ada lukisan babi rusa. Pada zaman prasejarah itu, dia melukis pada dinding batu itu sebagai simbolis dalam keberhasilan dalam berburu. Salah satunya ada salah satu telapak tangan yang kurang lengkap, berarti dalam keadaan berduka. Kalau lengkap jari tangannya itu sempurna, berarti dalam keberhasilan dalam berburu.
sesuai kepercayaannya pada masa itu. Para peneliti itu menemukan pada tahun 1950 oleh dia kebangsaan Belanda namanya Van Keren dan kawan-kawan, dan nanti diresmikan pada tahun 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu oleh Dr. Yusuf Kau. Baik, Sobat Spekta, sekarang kita berada di kawasan Taman Batu. Nah, sekarang Bapak boleh dijelaskan bagaimana proses terbentuknya batuan yang ada di kawasan ini? Pembuktian dulu laut itu kita temukan kerang-kerang di atas gua. Jadi salah satu juga bisa terbentuknya gua itu dari hempasan air laut dengan gigitan binatang laut. Tapi itu memakan waktu mungkin jutaan tahun yang lalu. Kalau kita berpikir bilang ini dulu laut, jangan berpikir 100 tahun. Karena mungkin adik-adik ini tidak akan percaya, harus berpikir ke jutaan tahun yang lalu. Jadi ini awalnya ini kawasan Kars ini awalnya menyatu dengan kawasan Sulawesi dengan Kalimantan. Dulunya ini berasal dari laut. Ya, jadi dulu ini kawasan Kars ini merupakan hasil dari pengangkatan lempeng, sehingga sobat bisa melihat di sini berbagai jenis atau berbagai variasi dari bentuk Taman Batu. Makanya di Balai Pelestarian Kebudayaan itu kami betul-betul di sini mempertahankan keaslian. Tidak bisa merubah bentuk, mengambil, memindahkan apapun itu, termasuk batu. Seperti ada pembangunan di sini, renovasi harus menghindari batu-batuan. Tidak bisa sekali kita memukul batu. Oh ya Pak, yang terakhir Pak, untuk keunikannya sendiri, apa sih yang jadi daya tarik dari pengunjung atau wisatawan sehingga mereka merasa tertarik untuk berkunjung di liang-liang tersebut? Salah satu keunikan di sini alam, dan kita tidak bisa merubah-rubah. Jadi kami memang betul-betul kita mempertahankan keaslian, seperti warna tidak bisa merubah bentuk, harus mempertahankan catat apa yang ada di dalam bekas. Halo Sobat Spekta, itulah tadi informasi mengenai kawasan yang berada di arkeologi liang-liang yang ada di Kabupaten Maros yang telah dijelaskan oleh Pak Haris. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas informasinya, atas kesediaan waktunya kepada Bapak. Semoga dengan adanya informasi ini dan video ini insya Allah akan bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk peserta didik. Terima kasih Pak. Tim Spekta Solid.